Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jal yang telah mempertemukan kita di kajian pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ahlan wa sahlan. Semoga majelis ilmu ini menjadi wasilah bertambahnya keimanan, dilapangkannya hati dan diterimanya amal ibadah kita di bulan yang penuh kemuliaan ini. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita akan menyimak kajian dengan tema Cara Cari Lailatul Qadar. Kajian akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ubaidillah Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah melalui kajian ini kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif, khususnya dalam menghidupkan Ramadan dengan ilmu dan amal yang benar. Sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita. Semoga kehadiran kita di majelis ini semata-mata mengharap taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan ilmu yang disampaikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Sebagai informasi, kajian hari ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, pertanyaan dapat disampaikan kepada PJ Pertanyaan atau dengan cara mengangkat tangan saat sesi tanya jawab dibuka. Tanpa berpanjang kata, kepada Ustadz Ahmad, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila al-Islam wal iman wal ihsan wa ala alihi wa ashabihi mimman sara ala nahjihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Saudara-saudari, ikhwan dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara mencari Lailatul Qadar. Yang sebenarnya pembahasan ini saya ambil dari kitab Lataiful Ma'arif dengan beberapa tambahan. Kitab Lataiful Ma'arif adalah kitab karya Ibnu Rajab Al-Hambali yang wafat 795 Hijriyah, murid dari Ibnul Qayyim, yang mana beliau mengarang kitab Lataiful Ma'arif ini kumpulan keutamaan dan apa saja amal yang bagus dilakukan di setiap bulan-bulan Hijriyah, walaupun tidak semua bulan Hijriyah ya. Dan beliau memiliki pasal, kalau nggak salah ada 6 pasal, atau beliau sebut sebagai majelis ya, 6 majelis di khusus bulan Ramadan, dan diantaranya adalah pembahasan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Beberapa saya masukkan beberapa tambahan, tentu saja itu pun masih belum benar-benar lengkap ya, karena tentang Lailatul Qadar sendiri Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang muncul di generasi berikutnya, beliau mencantumkan sekitar 42 atau 46 pendapat, saya lupa tadi, 46 kalau nggak salah. 46 pendapat di Fathul Bari dari para ulama yang berhasil berlacak tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar ya. Bayangkan ada 46 pendapat tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Nah, di sini kita akan membahas materinya sebenarnya 100 halaman lebih ya. Kita pun juga di pertemuan sebelumnya lebih fokus kepada isi podcastnya Dr. Naif bin Nahar tentang bagaimana caranya agar kita mengaktifkan peran Quran pada kehidupan sehari-hari kita. Menghidupkan Quran gitu ya dalam keseharian kita. Recording in progress. Tetapi itu kita jeda dulu karena itu bisa dibahas di luar Ramadan. Sedangkan yang materi ini kayaknya harus mendesak dibahas sekarang. Terutama karena nanti malam ada yang masuk di malam ke-23. Jadinya ini sangat semakin penting lagi untuk dibahas.
Entah ini waktunya cukup atau enggak, saya akan bahas secara ringkas karena materinya tadi saya sudah bilang totalnya 100 halaman lebih ya. Ini saya kasih lihat tuh. 133 yang ada di saya nih. 133 halaman, tapi entah waktunya cukup atau enggak, saya mungkin agak lompat-lompat bahasnya ya. Tenggorokan saya lagi nggak enak, jadi mohon maaf ya. Baik. Pertama yang menjadi landasan utama Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir Ramadan, sebagaimana datang dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan dahulu Rasulullah SAW apabila memasuki 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Nanti maknanya mengencangkan ikat pinggang ini ada dua penafsiran. Ada yang menafsirkannya beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah, tetapi tafsiran ini akan terlihat kurang tepat karena di dalam riwayat Muslim sudah disebut bersungguh-sungguh wajadda wasyaddal mi'zar. Nah, ini yang disinggung oleh Ibnu Rajab ya. Ini tafsiran yang kurang tepat karena di dalam lafadznya Muslim, dan Imam Muslim terkenal lafadznya jauh lebih teliti, atau ini keunggulannya Imam Muslim dibanding Imam Bukhari ya. Dari segi lafadznya, Imam Muslim itu cenderung lebih dipegang dibandingkan Imam Bukhari, walaupun tidak secara mutlak, tetapi demikian yang pernah saya pelajari ya. Imam Muslim cenderung lebih ketat di dalam periwayatan lafadz dibandingkan Imam Bukhari. Nah, kembali ke topiknya tadi di sini. Maksud daripada mengencangkan ikat pinggang ini kaitannya dengan dua hal. Nanti dibahas Ibnu Rajab, tapi karena waktunya terbatas, makanya saya harus rangkumkan. Makna yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam ibadah, tetapi makna ini kurang tepat karena dalam lafadz Muslim sudah disebut bersungguh-sungguh, wajadda, disebutkan ada bersungguh-sungguh. Makna yang lebih tepat adalah makna yang kedua, maknanya adalah menghindari hubungan suami istri. Jadi beliau benar-benar meninggalkan hubungan badan suami istri, sama sekali tidak melakukan jima selama 10 malam terakhir Ramadan. Itu yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggang. Ada juga yang berusaha menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah mengurangi makan. Sebenarnya tentang makna mengurangi makan, apakah benar dari lafadz ini? Ya belum tentu, tetapi kalau dilihat dari keseluruhan, nanti kita lihat prakteknya Nabi, memang demikian beliau ya. Beliau benar-benar mengurangi makan. Wa ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Jadi kalau dilihat di lafadz Muslim berarti ada 4 perbuatan Nabi di 10 malam terakhir. Menghidupkan malam, membangunkan keluarga, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan mengencangkan ikat pinggang alias meninggalkan perbuatan jima. Di sini nanti Ibnu Rajab menukil ada beberapa anjuran yang perlu dilakukan, ya kita singkat saja, karena tema kita adalah cara mencari Lailatul Qadar. Caranya gimana? Anjuran yang pertama adalah menghidupkan malam. Datang dalam beberapa riwayat yang dinukil oleh Ibnu Rajab bahwa beliau menghidupkan seluruh malam, tetapi riwayat-riwayat ini kalau kita telusuri memang riwayat-riwayat yang lemah, ya, cenderung lebih lemah. Tetapi riwayat yang sahih, beliau yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairih. Beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir yang tidak dilakukan di selain itu. Ibadahnya Rasul di 10 malam terakhir berbeda. Levelnya lebih tinggi dibanding ibadah-ibadah di waktu yang lain. Dan yang beliau lakukan adalah benar-benar menghidupkan malam. Berarti maknanya menghidupkan, mengurangi tidur. Ini makna menghidupkan malam, artinya mengurangi tidur. Dalam riwayat-riwayat yang dinukil oleh Ibnu Rajab ya, seperti misalnya di dalam Musnad Ahmad, tapi tadi saya sudah bilang riwayat-riwayat ini semuanya cenderung lebih lemah, sedangkan yang sahih adalah menunjukkan beliau masih tidur ya. Rasulullah bukan berarti tidak tidur sama sekali. Kalau datang dalam riwayat Ahmad disebutkan di 20 malam pertama Ramadan beliau mencampur antara sholat dengan tidur, tetapi di 10 malam terakhir beliau benar-benar tidak tidur ya. Benar-benar syammara, siap-siaga, melean ya. Tidak tidur sama sekali. Juga datang dalam riwayat, semuanya ini riwayat-riwayat yang terkritik ya, atau cenderung tidak sekuat riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa beliau bukan benar-benar tidur full, bukan benar-benar tidak tidur sama sekali, enggak.
Karena yang dimaksud, ya ini kemungkinan yang kedua, Ibnu Rajab berarti seolah-olah di sini mendukung riwayat yang pertama bahwa benar-benar menghidupkan seluruhnya gitu ya. Karena beliau menyebutkan kata-kata kemungkinan, yang makna kemungkinan yang kedua, maksud dari menghidupkan malam, karena memang maknanya kalau kita lihat di dalam lafadznya Aisyah tadi, wa ahya lailahu, menghidupkan malam, tidak disebut sebagian malam, tapi disebut semalam itu. Malam itu dihidupkan semua gitu ya. Cuman ucapan orang Arab demikian bisa jadi yang dimaksudkan bukan benar-benar seluruh malam, tetapi adalah mayoritas malam, sebagian besar malamnya. Sebagaimana ucapan salah seorang salaf atau para perawi, man ahya nisfal laili faqad ahya lail. Barang siapa menghidupkan setengah malam, maka dia telah menghidupkan malam. Juga demikian riwayat Aisyah, dulu Nabi SAW berpuasa Sya'ban kullahu, seluruhnya. Kana yasumu Sya'ban illa qalilan. Maksudnya, beliau jelaskan lagi dengan kata-kata beliau, dahulu beliau berpuasa Sya'ban kecuali sedikit, bukan berarti seluruhnya. Kemudian juga diperkuat lagi dengan datang dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak tahu Nabi SAW pernah melakukan salat malam sampai pagi. Maksudnya tidak tidur sama sekali. Tidak pernah. Aisyah ini adalah istrinya yang menyaksikan langsung. Berarti Rasulullah tidak pernah melakukan melean atau tidak tidur sama sekali sampai pagi, melakukan sholat malam, tidak pernah. Tapi ada tidurnya. Ini yang tadi kita singgung bahwa makna yang ini cenderung lebih kuat dari sisi periwayatan. Adapun menghidupkan malam ini, diantaranya yang dinukil dari ulama Syafi'iyah, bahwa dia cukup dihidupkan sebagian, walaupun sesaat ya, tahsulu bisa'ah. Kata sa'ah ini bukan sa'ah dalam bahasa sekarang, bahasa Arab sekarang sa'ah artinya 60 menit, 1 jam. Enggak, di masa lalu bukan itu maknanya. Tapi dia sesaat. Ada yang diantaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin menafsirkan kira-kira sekitar 20-40 menit ya. Tapi entah, sandarannya harus kita telusuri lagi, makna sa'ah di masa itu apa. Walaupun memang dinukil dari sebagian salaf, bahwa Ibnu Abbas misalnya menyebut bahwa, ini dinukil dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, 1 hari itu 24 jam. Jadi sudah dikenal 1 hari sebagai 24 jam itu sejak dahulu ya. Bahkan sebelum Rasulullah hidup itu juga sudah dikenal di peradaban-peradaban kuno masa lalu. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan sa'ah di sini? Wallahu a'lam bishawab ya. Yang jelas di dalam mazhab Syafi'i memang cenderung lebih ringan. Ini bisa dilakukan walaupun sesaat. Nah, sebagian dinukil dari Ibnu Abbas bahwa ini dapat dilakukan dengan cara apa? Melakukan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk sholat subuh berjamaah. Ini sudah cukup dikategorikan menghidupkan malam. Tentu saja, tetapi ini bukan berarti menurunkan semangat kita atau motivasi untuk udah berarti nggak usah ngapa-ngapain deh, tidur aja, cuman isya jamaah sama subuh jamaah selesai. Enggak, maksudnya bukan itu. Tetapi orang yang melakukan ini saja sudah dikategorikan menghidupkan malam. Walaupun bukan menghidupkan malam seperti yang dilakukan Rasulullah, karena Rasulullah tidak sekedar salat isya dan salat subuh saja. Cuman bagi yang sudah melakukan ini sudah dikategorikan berbuat amal soleh. Dan juga bisa kita lihat di riwayat-riwayat berikut ini ya, dari Sa'id bin al-Musayyib, seperti bisa dilihat ya, orang yang hadir di salat isya secara berjamaah, maka dia telah mendapat jatah malam Lailatul Qadar gitu ya. Kemudian juga pendapatnya Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama, qaul qadim ini berarti saat beliau di Irak. Barang siapa hadir salat isya dan salat subuh berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka dia telah mendapatkan jatah Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya ini pun versi paling minimal gitu. Andai kata kita sampaikan kepada masyarakat umum yang mereka pun jarang ke masjid, ini disampaikan, ayo kejar Lailatul Qadar yuk. Minimal kalau kamu nggak ikut menghidupkan malam dengan ibadah seperti sholat malam, sholat taraweh, qiyamul lail, atau kemudian tilawah Quran, atau berdoa dan zikir, beristighfar, taubat, kamu nggak ngisi dengan itu, cukup kamu hadir sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka itu sudah sangat cukup. Ini kalau disuarakan untuk orang awam semuanya, maka ini sangat penting, supaya mereka termotivasi untuk mengejar Lailatul Qadar. Maaf ya, ini tenggorokan saya tidak enak dan dahaknya harus dikeluarkan, kalau enggak tambah batuk parah ya.
Nah, ini riwayat-riwayat yang saya sebutkan berikut ini semuanya riwayat-riwayatnya lemah yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, dan beliau sendiri menjelaskan bahwa riwayatnya lemah ya. Jadi bukan saya menjelaskan, tapi beliaunya sendiri Ibnu Rajab saat menukil riwayat-riwayat ini beliau menyebutkan riwayat-riwayatnya adalah lemah. Jadi ada tujuannya ya. Ibnu Rajab memang dikenal di dalam ilmu hadis dan memang menjelaskan banyak sekali riwayat yang lemah di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, apa saja riwayat-riwayat yang lemah. Tetapi bukan berarti beliau bermudah-mudahan, enggak. Justru beliau dengan tujuan menjelaskan riwayatnya ini lemah loh. Kedua, beliau ketika menukil sebuah pembahasan, beliau selalu dalam periwayatan hadis yang lemah, beliau menyebutkan fondasi utama baik dari hadis yang sahih atau dasar syariat yang sahih atau kemudian pendapat ulama yang diamalkan. Kemudian disebutkan riwayat yang lemah tadi. Jadi bukan dijadikan berdiri sendiri, tetapi untuk menemani dalil-dalil yang lain yang lebih kuat atau pendapat ulama yang memang sudah diamalkan. Kemudian ini tidak perlu saya bahas ya tentang nazar ya, untuk menyingkat waktu, khawatir waktunya nggak cukup. Anjuran yang kedua adalah membangunkan keluarga. Kalau tadi menghidupkan malam dengan ibadah, jangan dihabiskan semua untuk tidur. Jadi malam hari ini panjang, jangan dihabiskan untuk tidur terus. Kita ngejar 10 malam terakhir Ramadan, dimelein. Jadi misalnya biasanya Ustaz saya tidur itu, ini saya sebelum saya bahas membangunkan keluarga ya. Contoh di Indonesia, cara menghitung malam itu adalah dari matahari terbenam sampai terbit fajar. Di Indonesia matahari terbenam katakan jam 6 ya, sekitar itu, dan terbit fajar jam 4, berarti sekitar 10 jam. Malam hari di Indonesia sekitar 10 jam. Nah, kita harus hitung. Gimana cara menghitung kita sudah menghidupkan mayoritas malam? Berarti kita nggak boleh tidurnya lebih banyak daripada meleknya, daripada bangunnya. Atau lebih spesifik lagi, daripada beribadahnya. Kadang kan melek atau tidak tidur tapi ya nggak ibadah. Jangan seperti itu juga. Jadi harus benar-benar dihitung. Apakah saya sudah mayoritasnya? Mayoritas berarti harus lebih dari 5 jam. Kan 10 jam nih. Lebih dari 5 jam harus dipakai ibadah. Baru dikategorikan sudah menghidupkan malam mayoritasnya. Tapi kalau tidak seperti itu, maka masih dikategorikan lalai, kurang. Di dalam menghidupkan malam masih kurang. Misal contoh, cara untuk menghitungnya, oke baik. Berarti aku tak target tidurnya cuma 2 jam aja deh. Atau katakan 3 jam tidurnya. Nah ini baru. Berarti sisanya berapa? Sekitar 7 jam. Nah 7 jam ini tinggal PR-nya, gimana 7 jam ini tidak habis sia-sia. Bukan dihabiskan dengan makan, ngerumpi, ngobrol, atau scroll HP. Tapi memang benar-benar ibadah. Itu yang harus direncanakan. Jadi dihitung. Tadi malam nih, dihitung nih. Tadi malam aku tidur berapa jam ya? Itu dihitung. Tadi malam aku ngobrol berapa jam? Tadi malam aku scroll main HP berapa jam? Baru kemudian diukur, aku sudah menghidupkan mayoritas malam atau belum? Kalau belum berarti masih belum menepati sunnah Rasul bahwa Rasulullah menghidupkan malamnya. Belum kita penuhi. Ini yang harus diperbaiki. Anjuran yang kedua, Rasulullah membangunkan keluarganya di malam-malam. Bahkan ketika malam ke-27, sebagian datang dalam hadis riwayat Abu Dzar, kisah saat Rasulullah mengimami salat tarawih malam 23 sampai sepertiga malam, malam 25 sampai setengah malam, malam ke-27 sampai mendekati subuh, sampai waktu sahur. Itu di malam 27 beliau bangunkan keluarganya, beliau ajak istri-istri beliau ikut. Jadi memang dianjurkan sekali bagi para wanita untuk ikut salat tarawih. Berdasarkan dalil ini. Karena Rasulullah mengajak para istri beliau. Di malam 27 terutama. Ya, terutama di malam 27. Mungkin beberapa baru tahu. Ustaz, saya kira perempuan itu jauh lebih mulia atau lebih utama kalau dia hanya sholat di rumah. Tidak selalu. Karena Rasulullah SAW membangunkan istri-istri beliau, membangunkan keluarga beliau untuk aktif ibadah di malam 27. Kemudian ini riwayat-riwayat yang kita singgung di sini beberapanya adalah lemah, tetapi riwayat yang tadi sudah kita nukil yang sahih ya. Yang sahih tadi sudah kita sebutkan. Sedangkan ini riwayat yang lemah ini dibangun maksudnya menemani riwayat yang sahih. Yang lemah di sini karena sampai disebutkan termasuk keluarga yang masih kecil. Ini riwayatnya lemah. Yang menyebutkan termasuk anak-anak. Ini masih lemah riwayatnya.
Kemudian juga memang Rasulullah lakukan di luar bulan Ramadan. Sebenarnya beliau membangunkan Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma sampai mengetuk pintu rumahnya Fatimah dan Ali. Kenapa kalian tidak bangun? Ayo lakukan sholat malam. Ini riwayat Bukhari Muslim. Kemudian juga Rasulullah apabila sudah selesai tahajud dan witir, beliau bangunkan Aisyah untuk sholat malam. Kemudian kita juga tahu hadis Nabi SAW di dalam riwayat Abu Daud dan Nasai. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun sholat malam. Kemudian setelah dia sholat malam, dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau, dia percikkan air ke wajahnya. Demikian juga sebaliknya. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam hari lalu dia sholat. Setelah dia sholat, dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau, dia percikkan air ke wajahnya. Ini adalah sunnah yang Rasulullah ajarkan. Kemudian kita juga lihat prakteknya Umar bin Khattab sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Beliau melaksanakan sholat malam selama waktu yang dikehendaki Allah. Ini ucapan orang Arab ya, masya'a an yaf'al, masya'allahu an yaf'al, au masya'allahu an yusalli. Ucapan orang Arab biasa untuk menunjukkan betapa lamanya, betapa luar biasanya sholat malamnya Umar. Ini saya nukil walaupun terjemahnya, tapi kita karena biasa dengan teks Arabnya seperti itu ya. Jadi dalam teks Arab ketika menyebutkan masya'a, itu menunjukkan takjub dan heran atau kagum. Luar biasa sholat malamnya Umar bin Khattab. Sampai kemudian, kalau sampai tengah malam, berarti Umar bin Khattab bangun sebelum tengah malam. Sebelum pertengahan malam. Luar biasa ya. Kemudian beliau bangunkan setelah tengah malam, beliau bangunkan keluarganya. As-salah, as-salah, beliau bangunkan. Waktunya sholat, waktunya sholat. Kemudian beliau bacakan ayat, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah engkau di atas sholat itu tadi. Ha di sini adalah dikembalikan kepada kata sholat. Sabarlah kamu dalam melakukan sholat, bentuk kesabaran di atas ketaatan. Dan itu adalah kesabaran tertinggi. Juga diriwayatkan dari istrinya Habib Abu Muhammad. Namanya Habib ya, bukan Habib gelar ini. Saya lupa cantumkan wafatnya tahun berapa. Biasanya yang dinukil oleh Ibnu Rajab di sini adalah antara tabi'in atau tabi'it tabi'in. Biasanya gitu. Kadang-kadang beliau nukil yang selain itu. Tapi mayoritasnya ini. Apa yang diucapkan oleh istrinya? Telah berlalu malam hari. Sedangkan di hadapan kita ini ada jalan yang jauh. Ini jalan jauh di depan kita. Maksudnya jalan sampai ke akhirat. Sedangkan perbekalan kita ini sedikit. Ibadah yang kita siapkan untuk bekal perjalanan jauh kita setelah kematian, ini terlalu sedikit. Sedangkan kafilah ini dalam istilah zaman dulu, rombongan safar. Rombongan orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Kafilah orang soleh ini sudah berjalan jauh di depan kita. Mereka dalam ibadah jauh. Kita ketinggalan. Kita masih di belakang. Kenapa? Ya tidur itu. Ini udah berlalu malam hari, orang-orang sudah mulai start sholat malam tadi. Istilahnya kita baru bangun, katakan baru bangun jam 3. Lah orang-orang tadi sudah berangkat jam 12. Orang-orang sudah berangkat, kita ketinggalan jauh. Bekal kita kurang. Ini kata istrinya kepada suaminya. Ya ini kemudian Ibnu Rajab menukil syair. Ya naiman bil laili kam tarqudu qum ya habibi qad danal mau'idu. Wahai orang yang tidur di malam hari, sampai kapan kamu tidur? Mau sampai lama, berapa lama kamu mau tidur? Bangun. Sudah dekat waktu yang dijanjikan, maksudnya waktu kematian. Waktu dihitungnya amal perbuatan, hisab. Wa khudh minal laili wa awqatihi wirdan idza ma haja'ar ruqqadu. Ambil dari sisa-sisa waktu malam ini sebuah wirid. Wirid itu adalah sesuatu yang dirutinkan. Wirid itu adalah harus dilakukan setiap hari. Itu namanya wirid di dalam bahasa Arab. Dari kata waroda artinya datang. Wirid ini dirutini. Wiridku adalah 1 juz. Sholat malam dengan 1 juz. Itu namanya wirid. Ketika orang-orang sedang tertidur lelap. Man nama hatta yang qadhiya lailuhu lam yablughil manzila aw yajhadu. Orang yang semalaman tidur terus,
ini orang nggak bakal sampai ke tempat tujuannya. Nggak bakal sampai ke tempat tujuannya. Anjuran yang ketiga adalah mengencangkan ikat pinggang. Tadi sudah kita sebutkan. Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama diartikan kinayah atau kiasan dari wujud Rasulullah bersungguh-sungguh bekerja keras di dalam beribadah. Tetapi ini perlu ditinjau kembali katanya Ibnu Rajab, karena sudah datang dalam riwayat Aisyah yang tadi lafadznya Imam Muslim, ada kata-kata jadda, bersungguh-sungguh. Jadi tidak mungkin di sini ada pengulangan. Kalau sudah disebut jadda sungguh-sungguh, kenapa diulang dan mengencangkan ikat pinggang? Harusnya nggak perlu disebut lagi. Makanya maksud yang lebih tepat, kata Ibnu Rajab, adalah menjauhi hubungan suami istri atau jima. Dan demikianlah penafsiran para salaf, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian juga kita lihat di dalam riwayat At-Tabarani, riwayatnya Anas bin Malik, wa tawa firasyahu wa i'tazalan nisa. Beliau lipat tempat tidurnya, beliau jauhi para wanita. Cuman ini entah riwayatnya sahih atau tidak ya. Kalau nggak salah tidak sahih atau ada kritik di situ. Saya belum baca selengkapnya ya tentang ini. Ada di sebuah tahqiqan Lataiful Ma'arif yang bagus, di situ jelaskan riwayat-riwayatnya yang mana yang sahih dan mana yang tidak sahih. Tapi riwayat yang sahihnya sudah ada tadi. Kita sebutkan riwayatnya Aisyah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, maksudnya adalah menjauhi hubungan suami istri. Ditinggalkan benar-benar. Kenapa kok ditinggalkan? Bukannya jima itu boleh. Maksud dari meninggalkan ini ya, jadi ini juga di antara penafsiran yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah 187 ya. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang kamu boleh menjimai mereka dan carilah apa yang Allah sudah tuliskan atas kalian. Yang dimaksud di sebagian salaf maknanya di situ bukan sekedar, kan ada yang menafsirkan juga yang dimaksud adalah syahwat ya. Memenuhi syahwat. Memang sudah Allah tetapkan takdir laki-laki punya syahwat pada wanita. Tapi ada yang menafsirkan juga yang disuruh cari itu adalah Lailatul Qadarnya. Jadi di sini ada gabungan antara perintah ini dengan larangan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu gauli istri-istrimu sementara kamu dalam kondisi i'tikaf. Orang yang i'tikaf di masjid, kemudian dia menggauli istrinya, maksudnya dia keluar, terus dia berjima di rumahnya, terus balik lagi, itu batal i'tikafnya, ngulangi lagi dari awal. Jadi yang barusan kita sebutkan di sini ada gabungan antara perintah mencari Lailatul Qadar dengan bolehnya jima. Maksudnya apa di sini ya? Teman-teman penting untuk memahami dengan detail di sini. Yang dimaksud adalah jima memang dibolehkan. Berhubungan suami istri boleh, bukan berarti dilarang. Tetapi ya, pahala dari jima tersebut masih jauh apa istilahnya? Berada di bawah pahala ibadah yang murni. Jima itu bukan ibadah murni. Dia ibadah yang tidak murni, istilah Arabnya ibadah ghairu mahdhah. Sedangkan sholat, tilawah Quran, ya, dan apapun yang dilakukan di masjid itu yang kita kenal bentuk-bentuk ibadah yang disyariatkan, ini adalah ibadah-ibadah mahdhah, ibadah murni, yang pahalanya lebih besar. Ditambah lagi kalau misalnya sibuk dengan istrinya di malam hari itu, maka hilang waktunya, banyak dihabiskan berjam-jam, mungkin 1 jam, 2 jam untuk urusan hubungan suami istri. Memang ada pahala, iya, tetapi tidak sebesar pahala ibadah-ibadah mahdhah. Maka seseorang di saat 10 malam terakhir, dia harus pertimbangkan. Bukan sekedar antara pahala dan tidak berpahala, tapi dia hitung mana pahala yang lebih besar. Jima memang ada pahalanya, iya. Tapi kamu ibadah murni yang mahdhah lebih besar pahalanya daripada ibadah yang tidak murni. Karena jima di situ ada keperluan lain. Untuk keperluan selain Allah. Apa keperluannya? Menuntaskan syahwat. Untuk urusan dunia. Sedangkan ibadah murni di situ tidak ada campuran urusan dunia sama sekali. Tilawah Quran, sholat, puasa, ini tidak ada campuran dunia. Itu yang dimaksud dengan ibadah murni. Anjuran yang keempat, ini seperti yang tadi saya sebutkan ya, kita agak terburu-buru, pendalamannya nggak terlalu kita dalami.
Anjuran yang keempat, mengakhirkan berbuka sampai sahur. Ini mungkin banyak yang baru tahu ya. Tetapi itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang atau banyak orang, dan saya sendiri juga tidak berani melakukannya ya. Belum mampu. Tapi kalau kita lihat di dalam riwayat-riwayat yang datang, memang Rasulullah melakukan yang namanya wisol ya. Dan yang dinukil oleh Ibnu Rajab di sini, riwayatnya Ibnu Abi Asim, dan beliau sebut sanadnya muqarib. Sanad muqarib ini termasuk sanad yang bisa diterima riwayatnya. Maksudnya Hasan ya, mirip-mirip dengan Hasan. Mendekati Hasan atau semacam dengan itu ya. Apabila masuk bulan Ramadan, beliau sholat dan beliau tidur. Apabila masuk 10 malam terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menjauhi para wanita, mandi di antara dua adzan, maksudnya antara adzan maghrib dan isya, dan menjadikan al-asya, itu salah tulis ya, bukan al-isya, dan menjadikan al-asya, makan malamnya adalah di waktu sahur. Digabung jadi satu, nggak berbuka di waktu maghrib, tetapi bukanya digabung, dirapel dengan sahur. Riwayat ini memang dikritik ya, terkritik. Cuman kita tidak menemukan versi sanad yang lengkapnya. Ibnu Rajab yang menukil di sini menilai riwayatnya adalah muqarib, masih bisa diterima. Tetapi ini riwayat dalam riwayat Ibnu Abi Asim, bukan di kitab-kitab induk yang terkenal. Dan dalam riwayat At-Tabarani sendiri, yang mirip dengan ini lafadznya, itu terkritik, hadisnya mungkar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Adi, yang dinukil oleh Ibnu Rajab di sini. Beliau sebutkan juga jalur yang lain dari hadis Jabir. Itu di sana terdapat seorang periwayat yang majhul, tidak dikenal kondisinya. Periwayat yang majhul di sini adalah sanadnya lemah. Nah, tetapi bukan berarti walaupun riwayatnya yang di sini yang beliau nukil di sini adalah riwayat yang terkritik, bukan berarti tidak ada anjuran untuk mengakhirkan buka sampai sahur, tetapi ada. Dari mana? Perhatikan, ini perlu dipahami dengan lengkap karena cukup panjang ya. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah melarang yang namanya wisol. Wisol itu adalah puasa menyambung antara hari satu dengan hari yang lain. Berarti istilahkan 2 hari nggak makan apa-apa. Jadi nggak ada berbuka, nggak ada sahur sama sekali, disambung. Nggak ada berbuka dan nggak ada sahur. Lalu seorang sahabat berkata kepada beliau, tapi engkau sendiri melakukan wisol, wahai Rasulullah. Maksudnya Rasulullah melarang secara kata-kata, tapi prakteknya Rasulullah wisol. Rasulullah itu menyambung 2 hari, nggak berbuka apa-apa. 2 hari berpuasa tanpa makan, tanpa minum sama sekali. Maka Rasulullah menjawab, wa ayyukum mithli, siapa di antara kalian seperti aku? Inni abitu yud'imuni rabbi wa yasqini. Aku berada di malam hari, diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum. Dan walaupun demikian, Rasulullah melarang para sahabat tetap melakukan wisol. Jadi para sahabat Nabi membarengi Rasulullah melakukan wisol. Saat itu mereka melakukan wisol 1 hari, kemudian disambung 1 hari berikutnya. Berarti 2 hari ya. Mau disambung lagi yang hari berikutnya, ternyata besoknya Idul Fitri. Terlihat hilal bulan sabit, besoknya Idul Fitri. Rasulullah kemudian mengatakan, lau ta'akhkhara lazidtukum. Andai kata hilalnya terlambat, maksudnya jadi 30 hari Ramadannya, jadi 3 hari tak tambah. Aku tambah jadi 3 hari. Kalian bakal kerepotan, kesulitan wisol 3 hari nggak makan apa-apa. Kantakat tangkili lahum hina abau ayyantahu. Ini adalah bentuk istilahnya kayak biar kapok kamu gitu ya. Pelajaran buat kamu, biar kamu berhenti kapok. Istilahnya kayak gitu bahasa kasarnya ya. Maksudnya Rasulullah ingin negasin, jangan ikut-ikut wisol. Tetapi praktiknya para sahabat melakukan wisol. Nah, terus hukum wisol ini sendiri apa? Karena ada larangannya dari Nabi, tetapi para sahabat yang melakukan itu tidak diingkari dengan keras oleh Nabi. Ini teman-teman perlu perhatikan sekali. Dalam riwayat yang lain di sini, dalam hadis yang dinyatakan hadisnya Hasan, riwayatnya Hasan, dari Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi SAW tidak pernah melakukan wisol sebagaimana wisol kalian ini. Maksudnya wisol kalian ini, kalian nggak makan apa-apa.
sebenarnya wisolnya Nabi adalah mengakhirkan berbuka sampai sahur. Yang dimaksud dengan wisol adalah ini. Imam Ahmad juga menukil riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Beliau rutin melakukan wisol sampai waktu sahur. Ini juga riwayatnya Jabir bin Abdullah. Dan datang dalam riwayat At-Tabari juga demikian. Rasulullah itu melakukan wisolnya sampai waktu sahur. Kemudian, jadi ini melengkapi dari yang riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau versinya At-Tabari, ada kata-kata sampai waktu sahur. Dan Ibnu Jarir At-Tabari mengklaim Nabi tidak melakukan wisol kecuali sampai waktu sahur. Nggak pernah beliau menggabung 2 hari tanpa makan apapun. Di sahur itu beliau masih makan. Dan beliau berpandangan itu boleh bagi yang kuat. Tapi kalau nggak kuat, makruh. Lagi ini versinya At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau kuat, tidak makruh. Itu boleh. Tapi kalau tidak kuat, makruh. Dibenci. Tapi apa tujuan dari wisol? Pertama di sini perlu dilihat yang dimaksud dari wisol. Kenapa kok sampai menahan diri tidak makan buka puasa. Tapi ditunda sampai waktu sahur. Ini bukan bentuk ibadah. Bukan bentuk ketaatan. Secara sendiri, maksudnya sebagai sebuah bentuk ibadah kesendirian, enggak. Tapi dia menjadi ibadah yang dibangun di atas ibadah lain. Apa maksudnya? Maksudnya ibadah ketaatan di atas ketaatan lain. Dia karena suatu alasan. Apa alasannya? Supaya semakin semangat beribadah. Atau memberi makan untuk orang lain. Gitu ya. Jadi untuk tujuan lain. Bukan benar-benar murni wisol ini ibadah, bukan. Tapi dia pengen, jangan makan banyak-banyak deh. Kalau aku makan banyak-banyak nanti ngantuk, nanti males ibadah. Itu yang dimaksud. Dengan dia lapar, dia semakin semangat ibadah. Maksudnya gitu. Toh nanti juga pas sahur makan. Ini berbanding terbalik dengan model kita ya. Yang kita kalau buka puasa, semua mau dimakan. Kalau bisa sampai kekenyangan. Saya sudah jelaskan sebelumnya di kajian-kajian saya yang lain. Untuk di bulan puasa ini mengembalikan diri kepada praktek Nabi dalam mengatur makanan. Kata Nabi SAW, "Ma'amala abnu Adam wi'a'an syarram min batnih." Seorang anak Adam tidak memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya sendiri. Wadah terburuk yang diisi oleh anak Adam adalah perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam ukulat yuqimna sulbah. Cukup bagi anak Adam itu untuk makan beberapa suap saja. Ukulat, beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahalah. Kalau tidak mampu dia, nggak cukup cuma beberapa suap, 5 suap nggak cukup 5 suap. Kalau nggak cukup beberapa suap, kata Nabi, fa thuluthun li ta'amih, sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabih, sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafasih, sepertiga untuk udara. Ini adalah porsi yang tepat. Bahkan menurut medis seperti itu, lambung manusia ini sekitar 1,5 liter. Kalau kita bagi 3, berarti makanannya sekitar 500 ml, setengah liter ya. Minumannya setengah liter, udaranya setengah liter. Ustadz, minuman bukannya harusnya banyak. Air ini di lambung cepat untuk turun. 10-20 menit sudah hilang lagi, jadi bisa diisi lagi. Dan ini yang lebih bagus untuk lambung kita mencerna makanan, tidak menyebabkan penyakit. Cara yang seperti ini yang dianjurkan oleh Rasul, dan Rasulullah dokter terbaik. Silakan bagi yang punya penyakit lambung dipraktekkan ini. Insya Allah akan sembuh penyakitnya. Jangan makan banyak-banyak. Tapi diatur sepertiga. Sepertiga itu porsinya tadi setengah liter. Kalau air minum itu seperti botol ya. Botol yang sedang. Kalau makanan dia 1 piring tapi tidak sampai penuh piringnya. Cukup 1 piring. Itu adalah porsi yang diatur oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga penting karena ketika semakin banyak orang makan, maka jalur aliran darahnya semakin lebar. Ini kalau dalam bahasanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semakin lebar jalur darahnya, maka setan akan semakin leluasa untuk menggoda. Orang semakin banyak makan, gejolak syahwatnya naik. Gejolak syahwat naik, ibadahnya akan berkurang. Bahkan cenderung bisa melakukan dosa. Justru dengan dipersempit jalur-jalur setan ini, karena setan mengalir pada anak Adam pada aliran darah, sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Dipersempit jalur-jalur darah ini dengan dia lapar,
maka akan semakin semangat dalam beribadah. Dan demikian yang dilakukan para salaf terdahulu. Bahkan dinukil dari para salaf seperti Aisyah radhiyallahu anha, Umar ibn al-Khattab, dan anaknya Abdullah bin Umar, bahwa mereka melakukan puasa penuh. Puasa setahun penuh kecuali di hari-hari yang dilarang. Setiap hari Aisyah berpuasa. Khawatir jangan-jangan hari ini aku meninggal dunia, maka beliau berpuasa. Besoknya lagi bangun tidur, jangan-jangan ini aku hari ini meninggal dunia, beliau berpuasa lagi. Demikian seterusnya yang dilakukan sebagian sahabat Nabi setelah Rasulullah wafat. Ini semangat para salaf terdahulu, karena semakin kenyang perut itu justru akan membuat diri semakin malas. Ibadahnya kurang. Ini kenyataan. Semua mau dimakan. Setelah makan terus kekenyangan, malas mau duduk, udah ngantuk. Buka Al-Quran dikit sudah ndak enak. Baca dikit, bacaannya ndak, apa namanya istilahnya itu ya? Banyak dahaknya tadi karena makan ya misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Beda kalau orang lagi perutnya kosong, itu bacaan cenderung lebih merdu, bacaan Qur'annya. Dan dia bisa menikmati lebih banyak, cenderung bisa menangis, cenderung bisa lembut hatinya dibandingkan orang yang kekenyangan. Kemudian juga, ya ini disebutkan tujuan-tujuan wisal tadi sudah kita singgung ya. Dan Imam Ahmad juga Ishaq bin Rahawai atau Rahuyah, beliau mengatakan tidak makruh wisal sampai waktu sahur ini, demikianlah yang dilakukan. Demikian kita lihat juga dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, la tuwasilu, jangan kalian lakukan wisal. Fa ayyukum arada ayyuwasil fal yuwasil ila sahar. Kalau kalian pengen wisal, wisalnya sampai waktu sahur. Nanti kalau pas sahur, kamu makan. Jadi inilah yang dilakukan. Dan Rasulullah juga diriwayatkan atau ditafsiri, beliau melakukannya seperti itu. Adapun makna Rasulullah diberi makan dan minum oleh Allah, ada dua penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan Rasulullah diberi makan dan minum khusus dari surga. Makanan dan minum dari surga. Tetapi makna ini perlu ditinjau kembali kalau di dalam ucapannya Ibnu Rajab. Maksudnya kurang tepat. Kenapa? Kalau demikian memang Rasulullah makan dari makanan dan minuman surga, ya berarti beliau nggak disebut wisol. Kalau yang disebut wisol itu benar-benar tidak makan, benar-benar tidak minum, disambung antara 2 hari. Itu namanya wisol. Wisol dalam bahasa Arab artinya menyambung. Puasanya disambung, jadi 2 hari. Sedangkan kalau makan makanan dari surga dan minum minuman dari surga, berarti sudah bukan wisol lagi. Ini makna yang pertama dikritik oleh Ibnu Rajab. Adapun makna yang sebenarnya, ini nggak perlu saya sebut ya, riwayat-riwayat yang di sini disinggung. Karena ini ada kaitannya sebenarnya. Di dalam riwayat Muslim misalnya, inni adhallu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku di siang hari, kata adhallu artinya aku di siang hari diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum. Andai kata benar ini makanan dan minuman dari surga, berarti batal puasanya Rasul. Karena siang hari. Di sini Ibnu Rajab mengarahkan makna yang benar. Bukan Rasulullah makan dan minuman dari makan makanan dan minuman dari surga. Tetapi beliau menyendiri, berkhalwat, menyepi bersama Allah. Merasakan keakraban dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah. Merasakan kesuciannya Allah, bermunajat, berkomunikasi secara rahasia dengan Allah. Mengingat Allah, sampai di tahap ma'rifat ilahiyah, mengenal Allah. Merasakan anugerah dari Tuhan, yang itu menjadi gizi beliau yang membuat beliau tidak lapar. Jadi karena dia berdua-duaan, ini mirip dengan kalau teman-teman lihat di hadis-hadis akhir zaman. Di akhir zaman para orang-orang yang beriman, makanan dan minumannya adalah zikir. Saat itu tidak ada makanan dan minuman, yang megang makanan dan minuman adalah Dajjal. Maka orang-orang beriman bertahan hidup dengan berzikir. Rasulullah juga demikian. Rasulullah bisa tidak perlu makan dan tidak perlu minum karena sudah kenyang dengan zikir. Merasa tidak perlu lagi. Seperti orang, kalau saya gambarkan dengan bahasa anak-anak sekarang ya, orang-orang sekarang, seperti orang yang sibuk kerja. Kadang orang sibuk kerja itu siang sampai sore sampai malam tidak makan apa-apa karena saking repotnya kerjaan. Nggak kerasa kalau lapar. Tahu-tahu kemudian setelah selesai kerjaan baru lapar. Kan gitu ya. Atau ada orang punya, mungkin dia hobinya, misal contoh anak muda sekarang ya, hobinya mungkin
Kalau yang laki-laki bisa main game, yang perempuan nonton film ya, tentu ini hobi yang tidak bagus ya. Nonton film berjam-jam, tidak terasa, tidak lapar. Bahkan kalau bisa satu hari 24 jam tidak makan apa-apa sama sekali dan nggak minum, cuma nonton film atau main game. Kenapa bisa dia merasakan seperti itu? Karena dia menikmati sesuatu itu tadi sampai dia tidak lapar dan tidak minum. Demikian Rasulullah SAW menikmati, menyepi dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah, bermunajat, berkomunikasi secara rahasia dengan Allah. Itu membuat beliau tidak perlu makan dan tidak perlu minum. Itulah yang dimaksud maknanya. Persis seperti perkataan penyair, laha ahadithu min dzikraka tushghiluha 'anit ta'ami wa tulhiha 'aniz zadi. Dia punya percakapan dari ingatan tentangmu yang menyibukkan dia. Menyibukkan dia dari makanan dan membuatnya lalai dari perbekalan. Makanya saking dia itu nginget kekasihnya, ingatan tadi membuat dia sibuk sampai dia nggak perlu makan dan nggak perlu mengkonsumsi bekalnya. Ini ucapan penyair ya. Jadi zikir ini atau mengingat Allah adalah makanan pokok, makanan pokok hatinya orang-orang yang mengenal Allah. Sehingga mereka tidak butuh dari makan dan minuman fisik. Mereka sudah merasa cukup dengan makanan dan minuman batin. Sebagaimana dikatakan, anta rayyi idza dhami'tu ilal ma'i wa quti idza aradtu ta'ama. Engkau pemuas dahagaku ketika aku haus, dan engkaulah makanan pokokku ketika aku ingin makan. Aku nggak butuh pada minuman dan makanan yang fisik. Ini yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang merasakan kenikmatan berdua-duaan, menyepi dengan Allah, alias itulah yang dijadikan fokus utama di dalam ibadah i'tikaf di 10 malam terakhir. Dan itulah yang dilakukan oleh para salaf, mereka mengakhirkan berbuka sampai waktu sahur ya. Anjuran yang kelima diantaranya adalah mandi, tapi riwayat-riwayatnya adalah riwayat-riwayat yang lemah ya. Semua riwayat yang dinukil di sini oleh Ibnu Rajab riwayat yang lemah, dan beliau juga jelaskan sendiri riwayat-riwayatnya lemah. Tetapi para salaf terdahulu suka mandi di setiap malam di 10 malam terakhir, habis maghrib menjelang isya. Nah, itu fase antara maghrib dan isya mereka mandi. Sebagaimana dinukil dari Ibrahim An-Nakha'i dari kalangan tabi'in, Zir bin Hubaish tabi'in juga, mereka mandi. Bahkan Zir bin Hubaish memerintahkan suruh mandi di malam 27. Demikian juga dinukil dari Anas bin Malik, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, di malam ke-24 beliau mandi, beliau pakai pakaian yang wangi, pakaiannya lengkap dengan ridaknya selendang gitu ya. Dan setelah itu pakaiannya tidak dipakai lagi, khusus dipakai di malam tersebut. Ini riwayat dari para salaf. Ayyub As-Sikhtiyani juga dari kalangan tabi'in. Beliau mandi di malam ke-23, malam 24 ya. Pakai 2 pakaian baru, pakai dupa ini kayak kemenyan gitu ya. Parfum yang pakai asap. Beliau mengatakan malam 23 ini malamnya penduduk Madinah. Maksudnya dianggap Lailatul Qadar bagi orang-orang Madinah. Sedangkan malam 24 dianggap Lailatul Qadar bagi penduduk Basrah kami. Ayyub As-Sikhtiyani dari penduduk Basrah di Irak. Juga dinukil dari Thabit Al-Bunani. Kemudian juga Humaid At-Tawil. Ini dari kalangan tabi'in atau tabi'in, dari kalangan salaf terdahulu. Mereka kalau di 10 malam terakhir, terutama yang diduga kuat malam Lailatul Qadar, pakai pakaian yang terbaik. Pakai wangi-wangian yang sangat wangi. Disebarkan wangi-wangian ini di penjuru-penjuru masjid. Demikian Thabit menceritakan dahulu Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Punya pakaian yang beliau beli harganya 1000 dirham. 1000 dirham ini 100 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Dikalikan saja berarti sekitar 425 gram emas harganya. Sangat mahal sekali. Dan itu pakaian termahal beliau pakai khusus di malam yang diduga kuat Lailatul Qadar. Tadi kita ceritakan antara 23, 24 atau 27 ini yang paling kuat ya. 23, 24, 27 ini yang paling kuat dari dalil-dalil yang ada. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, tapi ini kan tidak ada dalilnya. Kenapa para salaf melakukan demikian loh, nggak ada dalilnya? Ada dalil yang umum. Dalil yang umum, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Perintah secara umum di waktu-waktu terbuka, tidak harus di malam Lailatul Qadar. Ambillah pakaian terindah. Ambillah pakaian yang indah saat kalian masuk masjid. Kata Ibnu Umar, Allahu ahaqqu ayyutazayyana lahu. Allah lebih berhak seseorang itu berhias kepadanya. Kalau Anda
ada orang ya, atau misalnya Idul Fitri deh, atau kumpul, ada kondangan, datang pernikahan orang gitu ya, atau ada acara ketemu pejabat, Anda pakai pakaian yang bagus. Kenapa sama Allah enggak kayak gitu? Kenapa sama Allah Anda pakai pakaian seadanya? Pakai pakaian yang bau, pakai pakaian yang mungkin 2 hari 3 hari sekali baru diganti. Itu sama Allah kamu kayak gitu. Tapi sama orang manusia kamu harus pakai baju yang paling baru, yang paling bagus, yang paling harum. Kenapa? Perbuatanmu kepada Allah tidak seperti kepada perbuatan kepada makhluk. Sedangkan Allah berfirman, saya kok lupa ayatnya, wa minan nasi may yattakhidhu andadan min dunillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada orang yang membuat tandingannya Allah. Ini seperti membuat tandingannya Allah. Sedangkan orang yang beriman, rasa cintanya kepada Allah lebih tinggi daripada yang lain. Harusnya dia bisa menghiasi diri dengan sangat indah di 10 malam terakhir, menghormati Lailatul Qadar, menghormati Allah di malam-malam ini. Dan ini yang disyariatkan di dalam hari Jumat dan hari-hari raya. Jelas sekali Lailatul Qadar lebih mulia dari hari Jumat. Sangat jelas sekali lebih mulia. Karena perbandingannya berbeda jauh. Ini lebih baik dari 1000 bulan. Tetapi Ibnu Rajab menekankan, ingat di dalam Al-Quran tadi yang menjelaskan pembahasan tentang menggunakan pakaian yang indah ketika di masjid. Lihat juga di dalam firman Allah Ta'ala, surat Al-A'raf beberapa ayat sebelumnya. Wahai anak Adam, kami telah turunkan pakaian yang menutup aurat bagimu. Tapi terus disebut, walibasut taqwa dzalika khair. Tetapi pakaian ketakwaan itu lebih baik. Yang disinggung bukan sekedar pakaian lahir, perhiasan lahirnya. Tapi kamu juga harus perbaiki batinnya. Jangan cuman kamu hiasi luarnya bagus, luar biasa, kamu kelihatan indah. Tapi dalammu busuk. Batinmu busuk. Banyak dosa yang tidak ditaubati. Maka pantaskanlah dirimu saat menghadap kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu bertemu dengan raja, kamu pakai pakaian yang bagus. Kenapa dengan rajanya para raja kamu tidak melakukannya? Ini juga dinukil oleh beliau Asy-Syibli melantunkan syair yang sangat dalam maknanya. Qalu ghadan al-'idu madza anta labisuhu faqultu khil'atu saqin hubbuhu jar'a. Mereka bertanya, besok hari raya kamu pakai pakaian apa? Aku jawab, jubah pemberian sang pemberi minum yang cintanya telah kureguk habis. Faqrun wa sabrun huma thawbani tahtahuma qalbun yara ilfahul a'yada wal juma'a. Ada 2 lapis pakaian yang aku pakai. Satu lapis namanya lapis kefakiran, merasa butuh kepada Allah. Lapis yang kedua adalah sober, kesabaran. Di balik 2 lapisan ini, 2 lapisan pakaian ini seperti pakaian ihram itu ya, ada hati yang melihat bahwa saat dia bersama dengan kekasihnya, saat dia bersama dengan Allah, dia melihat itu adalah hari raya. Itu adalah hari Jumat yang mulia. Tidak harus menunggu hari Idul Fitri. Tapi setiap kali dia merasakan kenikmatan bertemu dengan Allah, kenikmatan berdoa-doa dengan Allah, itulah hari raya. Tidak harus menunggu hari Idul Fitri. Ya ini panjang ya, kalau kita jelasin ini, dalam pembahasannya beliau, kita lompati aja. Anjuran yang ke-6, i'tikaf. Untuk mencari Lailatul Qadar, udah 1 jam ya. Udah 1 jam. Ini belum bahas kapan Lailatul Qadarnya. Kita tutup Tidak dulu apa-apa, ini ya. Ustaz, ditambahkan. Ya kita tutup dengan Ditambahkan aja, i'tikafnya dulu ya. Iya baik. I'tikaf. Malam 10 malam terakhir ini yang paling utama adalah i'tikaf. Dahulu Nabi SAW melakukan i'tikaf, istilahnya semedi. Kita bisa bahasakan juga semedi. Semedi itu apa? Menyepi. Menyepi, menyendiri, berkhalwat. Itu arti i'tikaf. Menyendiri. Kalau difahami dari makna menyendiri, kamu akan paham i'tikaf itu. Bukan sekedar pindah tidur. Pindah tidur di masjid. Enggak, bukan sekedar itu. Itu kan kamu cuma pindah tidur, pindah tempat makan, pindah tempat main HP. Cuman gitu doang. Itu i'tikaf. Bukan. I'tikaf itu menyepi, menyendiri, khalwat, berdoa-doaan dengan Allah. Itu i'tikaf. Nabi SAW dahulu melakukan i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Dalam Sahih Bukhari disebutkan di tahun beliau wafat, Rasulullah i'tikaf 20 hari. Bukan 10 hari, bukan 10 malam saja, tapi 20 malam dari tanggal 11. 11 Ramadan sudah mulai i'tikaf.
Itu di tahun beliau wafat. Ini sunnah yang jarang dipraktekkan ya. Tapi saya pernah dapati ada masjid itu iktikafnya malah mulai dari tanggal 1 Ramadan. Tidak ada masalah. Boleh-boleh saja orang iktikaf dari tanggal 1 Ramadan. Dan itulah yang Rasulullah lakukan, diputuskan segala kesibukan duniawi, dikosongkan pikirannya, fokus takhalli, menyendiri. Takhalli ini dikosongkan dari apapun urusan dunia, diisi dengan Allah. Diisi dengan mengingat Allah, bermunajat pada Allah, berdoa pada Allah, menggantungkan dirinya pada Allah. Sampai beliau minta dibuatkan tenda, sekat, ya, atau dibuat sendiri oleh beliau. Allah dibuatkan atau buat sendiri. Dalam riwayat yang lain itu disebut kubbatun Turkiyah. Bentuk tenda bulat. Bentuk tenda bulat. Gaya-gaya Turki. Disekat dengan selembar tikar, kalau ini dalam riwayat yang disebutkan Ibnu Rajab. Maksudnya apa? Supaya nggak ketemu sama orang. Supaya nggak ada interaksi dengan manusia. Ditutup benar-benar ruangan khusus. Beliau tidak mau berinteraksi dengan manusia. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, tidak usah juga mengajarkan ilmu ngisi kajian kayak saya ini. Atau membacakan Quran kepada orang lain, tidak usah. Ini waktumu menyendiri dengan Allah, sudah. Ini namanya khalwat syar'iyah, menyepi, bersemedi. Tapi semedi yang syar'i. Menyepi yang syar'i. Adapun khalwat yang dilarang adalah menyendiri atau semedi atau bertapa ya istilahnya. Di Jawa ini kan semedi, nyepi, bertapa. Tapi membuat dia itu terputus dari sholat jamaah dan sholat Jumat. Ya ini dilarang. Ibnu Abbas pernah ditanya, ada orang puasa siang hari, sholat malam hari. Tapi nggak pernah ikut sholat Jumat, tidak pula ikut sholat jamaah. Ibnu Abbas sampai bilang dia di neraka. Sampai dibilang seperti itu. Karena memang ancaman orang yang tidak pernah sholat Jumat berbahaya. 3 kali saja itu sudah dikategorikan munafik. Jadi cukup berat. Ini bentuk khalwat yang dilarang, iktikaf yang dilarang yang seperti ini. Makanya saat iktikaf memilih masjid yang di sana ada sholat jamaah dan sholat Jumat. Demikian yang dinukil di dalam kitab-kitab madhab. Dan saat orang beriktikaf, dia mengurung dirinya, habasa nafsahu ala ta'atillah. Dikurung dirinya untuk ketaatan pada Allah. Wa qata'an nafsihi kulla syaghilin yushghiluhu anhu. Dia putuskan dari apapun yang menyibukkan dirinya dari Allah. Oh ini bisa menyibukkan aku dari Allah, ditinggal. Kalau lebih mau sempurna lagi, benar-benar HP-nya dimatikan. HP-nya cuma dipakai ketika ada keperluan untuk berkomunikasi. Dengan orang lain cukup. Tapi kalau menyibukkan dirinya tinggal, diputus. Wa'akafa biqalbihi. Dia fokus dengan hatinya dan jiwanya kepada Allah. Ini baru yang dikategorikan i'tikaf. Dawud At-Ta'i dari kalangan tabi'in sering berkata di malam hari, hammuka attala alayyal humum. Kerisauan, kegelisahanku tentang engkau ya Allah. Ini menghancurkan kegelisahanku yang lain. Maksudnya aku lebih sibuk memikirkan tentang engkau ya Allah dibandingkan memikirkan yang lain. Wahalafa baini wa bainas sahat atau sahat. Ini yang membuat aku menyatu dengan keadaan tidak tidur. Gak bisa tidur. Wa syauqi ilan nadhari ilaika awbaqu minni ladzat. Kerinduanku untuk memandang wajahmu ya Allah nanti di akhirat di surga telah menghancurkan kelezatan apapun. Tidak tertarik sama kelezatan yang lain. Dia lebih tertarik untuk bertemu dengan Allah. Wahala baini wa bainas syahawat. Kerinduanku bertemu dengan engkau ya Allah. Kerinduanku melihat wajah engkau ya Allah. Itu menghalangi diriku dengan syahwat dunia. Ini ucapannya seorang tabi'in. Dan ini sering beliau katakan di malam hari. Mali syughlun siwahu mali syughlu. Ma yasrifu an qalbi hawahu adhalu. Enggak ada kesibukan bagiku selain dia, Allah. Enggak ada yang mampu memalingkan rasa cintaku kepadanya. Ma asna'u in jafa wa khabal amalu minni badalun wa minhu mali badalu. Apa yang aku bisa lakukan kalau dia, Allah ini berpaling dariku? Kalau urusan yang lain banyak penggantinya, tapi Allah ini tidak ada yang bisa menggantikannya. Ini yang dikatakan seorang penyair. Entah itu penyairnya adalah Ibnu Rajab sendiri atau siapa. Makanya makna itikaf adalah
qat'ul alaiq anil khalaiq lil ittisal bi khidmatil khaliq. Memutuskan segala keterikatan dengan makhluk, diputus semua hubungan dengan makhluk saat iktikaf dengan tujuan mengabdi kepada sang khalik, sang pencipta makhluk. Dan semakin kuat orang itu berdua-duaan dengan Allah, semakin akrab dengan Allah, maka akan semakin terputus total dia dari para makhluk. Itulah yang disinggung di dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Balasan apa yang lebih tinggi daripada ini? Kalau kamu mengingat Allah, Allah mengingat kamu. Kamu sebut Allah, Allah sebut kamu. Dalam bahasanya para ulama terdahulu, ditanya, kenapa kamu nggak merasa kesepian? Kamu dari tadi sendirian. Dia menjawab, gimana aku merasa kesepian? Sedangkan dia berfirman, ana jalisu man dzakaroni. Aku teman duduk bagi siapa yang mengingatku. Fadhkuruni adzkurkum. Sebutkan aku, maka aku akan menyebutmu. Itu yang dirasakan oleh para salaf terdahulu. Ini ada panjangnya, saya tidak perlu sebutkan semuanya. Lailatul Qadarnya kayaknya waktunya tidak cukup tentang pembahasan kapan Lailatul Qadar. Nanti yang tertarik bisa, karena tema kita kan cara mencari Lailatul Qadar ya. Untuk yang pembahasan kapan Lailatul Qadar terjadi, saya insya Allah kaji di kajian sore. Nanti sore itu di Masjid Madinah Lumajang. Kita sharekan live-nya juga kok insya Allah. Nanti bisa ditonton di sana. Ini panjang masih ya, banyak. Ini kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu ya. Itu saya tampilkan di layar tuh, ada banyak banget materinya. Sekitar tadi sampai halaman berapa ini? Sampai halaman 67 ya. Berarti baru separuh ini. Kurang separuh lagi. Separuh lagi insya Allah saya bahas di kajian sore. Kita masuk sesi tanya jawab, silahkan. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu dan waktunya pada hari ini. Masya Allah sangat bermanfaat. Bagi jamaah yang memiliki pertanyaan, bisa dituliskan pertanyaannya kepada PJ Pertanyaan atau dengan cara raise hand. Baik Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Barakallahu fikum. Apa bentuk iktikaf yang paling memungkinkan bagi kaum muslimin yang memiliki kewajiban kerja tetap agar mereka tetap dapat meraih keutamaan 10 malam terakhir Ramadan? Jazakumullahu khairan. Ya, itikaf itu menurut sebagian ulama bisa dilakukan kurang dari 1 hari. Kalau dalam mazhab Hambali harus 24 jam ya. Tapi kalau di mazhab yang lain bisa dilakukan. Maka kalau Anda sibuk bekerja, nanti ketika malam hari datang ke masjid. Mulai dari maghrib kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nanti mulai dari taraweh. Terus sampai waktu sahur. Itu di masjid. Itu cara yang mudah dilakukan oleh siapapun yang bekerja. Kalaupun tidak kuat, capek Ustaz, ya sudah tidur, nanti kan ikut di situ. Terbawa atmosfer untuk ngaji, untuk sholat malam, untuk apa. Dan tidur di masjid juga harapannya itu tadi bisa membangkitkan semangatmu untuk beribadah karena lingkungannya semuanya pada beribadah. Begitu ya kira-kira jawabannya. Berikutnya. Baik, yang berikutnya Ustadz, bagaimana cara memposisikan dalil umum dan dalil khusus Ustadz? Misalnya, mengamalkan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama dengan membaca Al-Quran secara keseluruhan. Apakah boleh wanita yang sedang haid melakukan hal ini? Jazakumullah khairan. Iya, boleh dilakukan, bebas ya. Apapun yang tidak dibatasi oleh syariat seperti itu ya, dalil-dalil umum yang demikian, boleh. Misalnya ada orang, saya mau setiap malam 10 malam terakhir mendoakan orang tua saya yang sudah meninggal. Ya boleh sekali. Kenapa mau dilarang? Tidak ada masalah. Karena di dalam syariat dibebaskan, dimutlakkan. Itu termasuk sesuatu yang dimutlakkan dalam syariat, maka tidak perlu dibatasi dengan batasan-batasan oleh kita. Selama oleh syariat sudah dibebaskan. Kamu boleh berdoa, bebas terserah kamu berdoa. Mau doa ini, doa itu, bebas. Jadi yang tadi dilakukan, amalan apapun tadi, baik itu surat Al-Ikhlas, atau doa-doa yang lain. Kan ada juga ya, surat-surat yang lain memiliki fadilah tertentu, kemudian dia baca, tidak ada masalah. Untuk amalan wanita haid, memang membaca Al-Quran ini ada 2 jenis. Ada yang membaca dari mushaf, atau membaca dari hafalan, ada yang membacanya dalam wujud tujuan untuk zikir dan doa. Ini 2 hal yang berbeda. Adapun yang membaca mushaf,
itu diperselisihkan. Sebagian ulama berpandangan tidak boleh wanita haid, ya seperti seorang yang junub. Sedangkan Rasul tidak membaca Quran dalam kondisi junub. Solusinya apabila ingin keluar dari perselisihan para ulama, maka bisa dengan mendengarkan Al-Quran. Jadi disetel saja Al-Qurannya tadi, kecuali yang tadi berupa zikir dan doa ya. Dia bisa baca seperti dia mau tidur membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, atau ketika dia zikir pagi dan petang, zikir tidur, karena ada beberapa surat yang lain seperti surat Al-Mulk dan seterusnya, bisa dia baca. Adapun kalau mau keluar dari perselisihan para ulama, maka dia bisa dengan mendengarkan Al-Quran. Jadi dia bisa khatam Quran sebenarnya. Setiap hari malah. Kan Quran itu ada cuman berapa jam di YouTube itu ya. Disetel ada yang sekian jam mungkin 14 jam, ada yang 14 jam, disetel yang 14 jam. Dia perdengarkan tapi benar-benar dia simak. Dia dengarkan, dia simak, mungkin dia lihat yang versi terjemahnya. Itu cocok untuk dilakukan oleh para wanita yang dalam kondisi haid dengan cara dia mendengarkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya. Ini ada pertanyaan titipan Ustadz mengenai kemarin yang sebenarnya tidak terlalu viral, tetapi itu tentang anak-anak yang sholat di masjid, tetapi mereka itu sebenarnya bukan Muslim. Bagaimana status sholat orang-orang Islam bersama anak-anak tersebut, Ustadz? Jazakumullah khairan. Saya nggak tahu itu kayak gimana maksudnya. Anak-anak ini umur berapa, terus saya nggak tahu viral. Anak masih mungkin ya sekitar SD ya. Jadi mungkin dia kan berteman dengan anak-anak sekitarnya itu di kampungnya yang Muslim, dan anak-anak ini ikut-ikut aja sholat tarawih karena kan ya mungkin rame gitu kan, menikmati kebersamaan. Nah, bagaimana status orang Muslim yang sudah balik mukalaf di situ ketika sholat bersama anak-anak yang bukan Muslim ini? Sedangkan mungkin pihak DKM tidak tahu anak-anak ini Muslim atau bukan, begitu kan Ustadz? Jazakumullah khairan. Iya, yang terpenting sebenarnya, yang penting anak-anak non-Muslim ini tidak membawa najis. Itu saja. Adapun dia masuk ke masjid, tidak ada masalah selama dia bukan Masjidil Haram. Masjidil Haram yang tidak boleh. Kalau di situ, yang penting dia tidak membawa najis, kemudian dia ibadah, dan tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya sholat orang-orang lain, seperti misalnya dia mengimami, ya tidak boleh. Tapi kalau ada kaitannya, maka Allah alam bisawab seharusnya tidak ada masalah. Seharusnya tidak ada masalah. Dan harapannya juga dia bisa mengenal Islam ya, melalui cara itu. Saya juga kurang tahu lebih detail ya tentang kasusnya seperti apa. Tapi pembahasan saya barusan adalah secara umum ya, tidak spesifik pada kasus tersebut. Berikutnya. Sudah habis pertanyaannya untuk saat ini Ustadz. Jika mungkin bisa dilanjut dengan materi. Oh, ada yang bertanya Ustadz dengan cara raise hand. Ya, silakan. Ya, silahkan kepada Ukhti Nelpika. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah wa bayakum ya Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya Ustaz. Ini tapi ada kaitannya dengan zakat mal Ustaz. Boleh Ustaz. Tapi ada kaitannya juga dengan 10 malam terakhir. Jazakumullah khairan Ustaz. Jadi terkait dengan zakat mal ini kan Ustaz, kan ada perbedaan pendapat ulama mengenai kalau untuk dia yang zakat mal itu nisabnya itu kita pakai apakah emas atau perak seperti itu Ustaz ya. Nah, jadi ada seseorang yang awalnya itu dia menganggap bahwasanya dia belum masuk wajib zakat mal tadi. Karena kan ada nisab dengan emas kan begitu ya Ustaz ya. Jadi secara untuk penghasilannya nggak sampai nisab emas itu gitu. Nah, di tahun ini setelah dia ini lagi gitu ya Ustaz ya, sampai kepada dia referensi bahwasanya ada yang berpendapat dengan nisab emas ini begitu Ustaz. Walaupun tentunya ada beberapa Ustaz lainnya juga yang contohnya juga Ustaz Erwandi ya Ustaz ya, yang berpendapat bahwa dengan nisabnya yang emas gitu, bukan perak gitu ya. Nah, ini tadi maksudnya dapat lagi dia referensi bahwasanya ya ada juga yang berpendapat dengan nisab perak gitu. Kalau tahun lalu dia ada punya suami juga
suaminya apa namanya nggak tahu bahwa dia sampai nisab itu gitu gitulah intinya Ustaz ya. Mm. Oke, nah kemudian di tahun ini, nah ini kan 10 malam terakhir nih Ustaz. Jadi Iya. kan memang ada untuk dalil-dalilnya itu kan Ustaz di 10 malam terakhir terutama diharapkan itu ganjil gitu kan, tapi kan ada kemungkinan genap. Nah maksud si pemilik harta ini adalah dia ingin di malam dia menunaikan zakat itu disitulah malam Lailatul Qadar. Nah, bolehkah dia misalnya jadi dicicil gitu menunaikan zakat malnya Ustaz. Jadi misalnya setiap malamnya 200, satu 300, atau 100 misalnya seperti itu. Ya, dengan harapan bertepatan di saat dia menunaikan zakat malnya itu adalah di malam Lailatul Qadar itu pertama ya kan Ustaz. Nah, kemudian yang kedua tadi yang mau Saya sampai jawab dulu aja ya. Iya. Ya, Oh iya, dijawab iya, dulu Saya ya, jawab dulu. dijawab dulu boleh ya. boleh Ustaz. Tapi terkait dengan zakat mal juga Ustaz, maksudnya itu kan tadi boleh nggak dicicil. Kemudian yang tahun-tahun yang berlalu yang kemarin zakat malnya itu, nah itu bagaimana Ustaz? Itu apakah harus dikodonya atau seperti apa? Itu sih Ustaz kaitannya dengan zakat mal dan 10 malam terakhir. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, pandangan jazakumullah khairan. Jadi teman-teman perlu tahu dulu tentang masalah zakat mal ini gimana cara ngitungnya, apakah dengan emas atau dengan perak. Para ulama yang berpandangan dengan perak itu karena mengambil langkah yang paling aman, maksudnya yang paling apa istilahnya ya, paling kecil. Jadi ngambil supaya jaga-jaga istilahnya. Alasannya itu yang paling kuat. Karena dia paling kecil. Karena paling kecil dia paling jaga-jaga supaya kalau nanti di akhirat ditanya dia bebas gitu loh. Tetapi pandangan ini kurang kuat. Kenapa? Kita harus lihat dulu emas dan perak di masa Rasul. Di masa Rasul, emas dan perak itu ngitungnya 1 dinar sama dengan 10 dirham. 1 dinar sama dengan 10 dirham. Dan sedangkan di zaman sekarang 1 dinar sudah bukan seperti 10 dirham. Yang dijadikan patokan utama itu dulu gitu. Peraknya itu memang setara dengan emas dengan ukuran tertentu. Setara maksudnya ya, ada ukuran yang seimbang. Sedangkan sekarang ini perak ini ya tidak bisa dijadikan tolak ukur. Dia karena memang sudah tidak dijadikan alat tukar, dia jatuh nilainya perak. Sehingga jadi sangat murah. Itu yang menyebabkan perak tidak bisa dikategorikan sebagai tolak ukur di dalam mengukur harta zakat mal. Jadi kurang tepat yang pendapat bahwasannya wajib zakat mal dengan ukuran nisab perak. Itu kurang tepat karena itu. Dia harus melihat dulu di zaman Rasul 1 dinar sama dengan 10 dirham, sekarang sudah bukan. Dan yang dijadikan patokan adalah dinarnya, yang dia tidak berubah itu tadi. Kalau kita lihat ya, emas dan perak jauh bedanya. Emas ini paling stabil, perak hari ini tidak stabil. Yang kita lihat yang paling stabil itu tadi. Adapun kalau memang ya sudah, tapi saya tetap milih pendapat yang paling aman dengan nisab perak ya, silahkan, tidak ada masalah. Tetapi cara membayarkannya adalah saat sudah sampai nisab kemudian haul. Jadi misalnya sampai nisab nih, nisabnya perak berapa nanti kita cek. Nah, pas sudah sampai nisab, ketika ketemu haulnya, jadi dia dicatat. Ketika sampai nisab itu dicatat tanggalnya. Kalau nggak nyatat Ustaz, dilihat di rekeningnya, kan di rekening ada tanggalnya itu. Itu yang dilihat. Dilihat dari rekening. Sama juga tadi nanya, saya mau lihat yang tahun-tahun lalu gimana? Ya di gitu, dilihat dari kapan awal pertama kali sampai nisab. Repot juga kan ngitungnya, karena ngitungnya apa? Dulu itu kan beda harga perak. Sudah perkiraan yang paling kamu mampu. Apalagi sekarang ada EA ya, dimasukkan aja datanya ke EA, suruh hitung kapan kena nisabnya itu. Ketika sudah ketemu nisabnya, dari tanggal itu setiap kali haul dihitung. Tapi ketika turun dari nisab maka tidak dihitung haul, gagal haulnya. Adapun bayarnya maka langsung saat haul tadi. Ketika sudah 1 haul, contoh, dihitungnya pakai tahun Hijriah ya. Contoh misalnya kena nisab tanggal 10 Muharram.
berarti nanti haulnya pas 10 Muharram lagi. Nggak boleh dia nunggu Ramadan. Nggak boleh. Kalau dia nunggu Ramadan berarti mengakhirkan zakat. Mengakhir zakat itu nggak boleh. Kalau mendahulukan zakat boleh. Ini dua hal yang beda ya. Mengakhirkan zakat nggak boleh. Ditunda sampai Ramadan biar aku dapat pahala banyak, ini nggak boleh. Tapi kalau belum jatuh, ya, belum jatuh waktu jatuh tempo untuk bayar zakat, tapi dia dahulukan karena ini Ramadan, boleh. Paham bedanya ya? Jadi kalau nyicil tadi dengan bentuk mengakhirkan, bentuknya mengakhirkan, ini tidak boleh. Kalau menyicil dengan bentuk mendahulukan, ini boleh. Itu secara ringkas yang bisa saya jawab. Ya, berikutnya. Iya. Masih ada waktu. Untuk pertanyaan kedua, boleh Ukti Nelpika? Sudah tadi kayaknya. Yang Iya, cicil tadi ya. iya. Gitu. Jazakumullah khairan Ustaz. Sudah kejawab ya. Sudah Insyaallah. ya? Tapi coba ditanyakan kepada ustadz lain. Itu yang saya tahu ya. Baik, insya Allah. Alhamdulillah, waktunya tinggal 4 menit lagi, Ustadz. Berarti sudah bisa ditutup, insya Allah, Ustadz. Baik. Maaf saya batuk-batuk mungkin nggak enak teman-teman dengarnya ya. Karena kondisinya apa ini? Kondisi saya nggak sehat untuk dahaknya ini muncul terus. Jadi harus dikeluarkan. Kalau dikeluarkan batuknya parah. Saya ada penyakit di paru-paru ini jadi kurang nyaman kalau tidak dikeluarkan. Nah, kita mungkin manfaatkan waktu sedikit ini, saya akan kasih cuplikan sedikit tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar ya. Jadi, saya rangkumkan aja ya. Saya nggak perlu tunjukkan di layar ini. Tapi yang jelas Lailatul Qadar ini adalah setara dengan 83 tahun lebih, alias usia kita. Jangan sampai dilewatkan, karena ini usiamu. Kamu kelewat Lailatul Qadar, kamu seperti kehilangan satu kali usia hidup. Kalau kamu sia-siakan ya, kamu kehilangan dari satu kali hidup. Bahkan hidupmu belum tentu 83 tahun. Kamu hidup belum tentu dikasih usia 83 tahun. Kenapa kamu buang-buang waktu ini? Makanya ditahan. Tidur jangan banyak-banyak. Udah tidur 2 jam aja, 3 jam lah paling lama. Tiap malam gitu, 3 jam, 2 jam, 3 jam cukup segitu. Sisanya dipakai untuk ibadah apa, pindah lagi ibadah ini, pindah terus. Dan dirasakan kenikmatannya itu tadi. Jauhi waktu yang sia-sia, datang ke masjid. Jangan iktikaf di rumah, nggak akan jalan iktikafnya. Iktikaf itu di masjid. Dan Ustaz, tapi saya punya masjid, punya saya sendiri. Bukan itu masjid yang dimaksud. Iktikafnya di masjid yang di situ ada sholat berjamaah dan sholat Jumat wakaf untuk umat, itu masjid yang dimaksud. Bukan masjid milik pribadi. Kemudian juga beramal di malam Lailatul Qadar ini. Kapan Lailatul Qadar? Saya rangkumkan aja. Perintahnya Rasul suruh cari di 10 malam terakhir. Tetapi lebih ditekankan di 7 malam terakhir. Di 7 malam terakhir. Bukan sekedar 10, tapi di 7. Riwayat-riwayat yang datang, kisahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri itu terjadi pada malam 21. Tetapi riwayat yang mirip seperti ini, diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais, yang disebut dengan malam Al-Juhani, malamnya para penduduk Madinah, itu terjadi pada malam 23. Malam 23 inilah yang disebut permulaan 7 malam yang tersisa. Makanya yang paling kuat diduga dia sebagai Lailatul Qadar antara malam 23 dan malam 27. Karena dua-duanya sama-sama dihitung 7. 7 yang tersisa dan 7 yang lewat. Kalau 7 yang lewat berarti yang dimaksud adalah malam 27. 7 yang tersisa maka dihitung dari belakang, yang dimaksud adalah malam 23. Dan itu yang dilakukan para sahabat terdahulu ya, pendapat-pendapatnya. Kalau yang malam 27 Ubay bin Ka'ab sampai bersumpah, dan juga ini dinukil dari beberapa riwayat seperti Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan itu malam 27. Dan beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab, Ibnu Abbas berpandangan yang mirip dengan ini, walaupun Ibnu Abbas menyebut ada kemungkinan juga malam 23 karena dihitungnya 7. Jadi yang dilihat adalah 7. 7 yang lewat malam 27 atau 7 yang tersisa malam 23. Tapi ada yang unik. Malam 24 juga bisa menjadi malam Lailatul Qadar. Kok bisa, Ustaz? Karena kalau malam akhirnya adalah 30 hari, maka 7 yang tersisa yang dimaksud dimulai dari malam 24.
Apalagi ada hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa Al-Quran turun di malam 24, dan itu hadisnya dihasankan oleh Al-Albani. Hadisnya hasan. Di malam 24, walaupun Al-Halimi menafsirkan dimaksud dalam malam 25. Oh, tambah pusing lagi ya. 21 ada dalilnya, 23 ada dalilnya, 24 ada dalilnya, 25 ada dalilnya, 27 ada dalilnya, bahkan kuat sekali yang 27 ini yang dikuatkan oleh Ibnu Rajab ya. Panjang banget beliau menguatkan bahwa itu terjadi di malam 27. Cukup banyak dalilnya yang malam 27. Kemudian ada kemungkinan lagi di malam terakhir, malam 29. Atau malam 30. Karena Rasul menyebutkan, atau cari di malam terakhir. Nah, itulah kemudian mendasari sebagian ulama seperti Ibnu Abdul Bar, Ibnu Taimiyah, dan para sebagian ulama mazhab Hambali menyebutkan ada kemungkinan terjadi di malam genap. Kenapa terjadi di malam genap? Karena riwayatnya Bukhari datang dalam dua versi. Riwayatnya Bukhari menyebut di malam yang tersisa, dan riwayat yang lain menyebut di malam yang telah berlalu. Kalau dihitung dari yang tersisa, berarti dihitung dari belakang. Kalau jumlah bulan 30 hari, maka dihitung dari belakang. Sehingga yang kita sangka itu malam genap, ternyata malam ganjil. Saya ulangi lagi. Yang kita sangka itu malam genap, ternyata malam ganjil kalau dihitung dari belakang. Apabila bulannya lengkap 30 hari. Bulannya 29 ya, salah ngomong saya. Ya kira-kira kayak gitu ya. Saya agak lupa itu. 29 4 30. Intinya nanti kalau Anda hitung dia ganjil dan dia genap itu beda. Kalau nggak salah kalau 29 ya yang 30. Kalau 30 dari akhir dihitung itu jadi malam genap. Iya, 30 dihitung dari akhir itu jadi malam genap. Makanya tadi kita bilang 30 berarti 7 malam yang tersisa adalah malam 24, bukan malam 23. Terjadi pada malam 24. Itu kalau kita ngitungnya dari belakang 30, dan datang dalam riwayat Bukhari ada dua versi. Ada yang dihitung dari depan, ada yang dihitung dari belakang. Jadi semuanya cukup kuat pendapat-pendapat ini, walaupun Ibnu Rajab menguatkan yang malam 27 karena memang kalau kita telusuri semuanya ini yang paling kuat adalah malam 27. Ya itu ya kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ini saya tunjukkan, ini adalah gambar malam bulan purnama. Bulan di malam 23. Riwayatnya Abu Hurairah menyebut dalam riwayat Muslim ya, kami para sahabat berbincang-bincang tentang Lailatul Qadar di sisi Rasul. Lalu Rasul menyebut, siapa di antara kalian yang ingat ketika bulan itu terbit bentuknya seperti setengah nampan, syik itu setengah mangkok. Dan bulan bentuk setengah mangkok itu pada malam 23, bukan pada malam 27. Jadi malam 23 juga cukup kuat. Ini nanti adalah malam 23 ya, nanti malam ya. Di Indonesia, malam 23. Tapi malam 27 juga kuat banget ya. Malam 27 ini panjang lagi kalau saya jelaskan. Mana riwayat-riwayatnya, contoh di sini ya, riwayatnya Ibnu Mas'ud, riwayatnya Muawiyah, menunjukkan bahwa itu terjadi di malam 27. Ditambah lagi ada kesepakatan mimpi para sahabat. Mereka bermimpi Lailatul Qadar terjadi di malam 27. Wah, ini nanti kita bahas lebih detail. Cuman 27 ini ada perselisihan, apakah benar kata-kata 27 atau ini maksud malam ke-7. Dan malam ke-7 itu bisa dua versi. Katanya Bukhari di situ bisa malam ke-7 dari depan atau malam ke-7 dari belakang. Makanya yang malam 23 ini pun tidak bertabrakan dengan riwayat-riwayat yang malam 27. Abdullah bin Unais bersaksi itu di malam 23, dan banyak para salaf terdahulu mengagungkan malam 23 sampai disebut malamnya penduduk Madinah. Penduduk Madinah beranggapan Lailatul Qadar terjadi di malam 23 alias nanti malam. Jangan sampai dilewatkan. Saya sudah sebutkan yang paling diduga kuat malam 23 dan 27. Kalau Bapak Ibu di sini mau bersedekah sebesar-besarnya di 23 dan 27. Sedekah yang paling besar. Di malam-malam yang lain boleh sedekah ya, dirutinkan. 24 sedekah, 25 sedekah, 26 sedekah. Tapi 23 sama 27 dibikin yang paling besar. Karena ini yang paling diduga kuat dari keseluruhan penelitian yang dilakukan Ibnu Rajab. Nanti saya jelaskan lebih detail di kajian sore hari insya Allah ya.
Mohon maaf dari saya, terutama batuk-batuknya ini mungkin mengganggu pendengaran teman-teman sekalian. Saya akhiri dulu dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya serahkan kepada moderator. Ya. Semoga membaik keadaannya Ustadz. Ya, Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian yang penuh mutiara hikmah dari Ustadz Ahmad Ubaidillah, LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di malam-malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahmad atas ilmu, nasihat, dan waktu yang telah diberikan. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan dan menjadikannya sebagai amal jariah. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan menyimak kajian hingga akhir. Semoga Allah memberkahi langkah kita, menerima amal ibadah kita, serta mengampuni dosa-dosa kita. Sebelum kita akhiri majelis ini, mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila selama memandu kajian terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.